Halo guys, akhirnya gue bisa upload lagi video sesuai request kalian. Hari ini agak spesial, dan sebelum memulainya gue mau rutinitas dulu. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada kalian yang selalu nonton channel ini. Selamat, apalagi ya, sampai lupa gue udah lama kan. Selamat pagi, siang, sore, malam. Tergantung kalian nontonnya kapan, gimana, dan sama siapa. Kembali lagi dengan gue Ahmad Saputra di channel gua. Agak spesial karena gua berkesempatan untuk kuliner bareng temen gua, salah satu brother gua juga dari tim sebelah yang sekarang sih lagi nggak main. Cuman ya kalian udah tau lah dari ini kan di depan videonya. Jadi gua berkesempatan kali ini kuliner santai, dan tentunya ada santai talk juga bareng dia untuk membahas pengalaman dia di Jepang, tentunya kan bermain di sana, terus awalnya kok bisa akhirnya memutuskan di sana, dan pas balik ke sini tuh sekarang dia ngapain sih? Dan yang pilih restorannya ini dia. Jadi kan sebenarnya kuliner santai itu makan di tempat yang menurut gua enak, terus gua sampein ke kalian. Jadi bukan tempat yang udah terkenal terus gua share. Ngapain udah terkenal, ngapain di share lagi gitu loh. Jadi kita akan ketemuan di sana dan bikin kontennya di sana. Jadi buat kalian yang penasaran, tonton terus video ini sampai terakhir. Tonton terus karena akan kita grebek masalahnya. Loh. Ini gue bareng tim gue, tentunya Yodi. Terus ini ada supir baru gue, coba kasih lihat dulu. Aja. Theo Marianus. Cancuk bapak aku cok. Marianus ah. Ada asisten magang gue yang baru sudah gini. Nah, coba kasih lihat. Halo. Laurentius Suprapto. Gantiin Kevin Jonasan Gadiba ini. Jadi sebenarnya kita nih mau makan siang. Jadi kebetulan juga hari ini tuh masih day off, kita nggak ada tanding. Jadi jam makan siangnya di SM tuh bebas. Boleh Jawa dikasih duit buat makan bebas. Terus akhirnya ini ya gue sekalian bikin konten, dan Lauren mau ikut makan juga gitu. Sambil itu lihat tuh, buka map tuh. Udah sampai mana? Dekat bos, sabar bos. Lang bos. Aman bos. Pokoknya sampai tujuan aman lah bos. Mantap ya. Sekarang channel gue udah mulai gede loh ininya. Di dalamnya udah mulai banyak loh. Oke guys, tonton terus ya. Ikutin kita terus. Oke, gue udah sampai di tempat restorannya, namanya Marsada. Gue tadi awalnya nyebutnya tuh Madrasah, salah. Jadi gue nggak tahu kenapa kok Bram pilih di sini, karena gue sendiri juga belum pernah makan di sini, dan gue sekarang udah bareng brother gue, salah satu temen gue lah, yang ini apa namanya, yang sering bareng sama gue juga gitu. Jadi kasih lihat langsung aja deh. Aja. Halo, akhirnya gue sampai juga di channel ini. Emang dari awal udah jadi guys. Oke, jadi buat kalian, gue hari ini akan konten bareng Bram di sini, yang kayak tadi udah gue jelasin kenapa kok makannya di sini, karena dia yang pilih. Oh ya, gue thank you banget nih, lo udah mau di kulik-kulik di apa tadi namanya? Apa kulik? Grebek masalah. Oh, grebek masalah. Kan biasanya gue grebek rumah Bram. Cuma gak, ini cuma intermezzo aja. Thank you lu udah mau masuk di sini, mau sharing lah tentang, ya sebenarnya sih tentang pengalaman lu aja sih di sana. Thank you, gue udah diundang juga ya ke channel lo ya. Nah sekarang gue mau tanya, kenapa lu kok pilih restoran ini? Jadi disclaimer ya, gue juga belum pernah makan di sini. Oh ya? Belum pernah. Cuman salah satu cici yang gue kenal, dia bilang ini babi paling enak di kota Bandung, dia bilang gitu. Oh ini babi? Iya, BPK. Oh berarti, oh iya tulisannya Batak, tadi gue nggak kelihatan. Batak. Jadi kayak babi panggang lapu, mirip lapu lah. Betul, paling enak sekota Bandung dia bilang. Mati sekota Bandung loh. Bandung loh, bukan satu daerah ini doang, Bandung sih. Jadi gue juga penasaran sih. Maksud gue kan kalau makanan yang udah terkenal nggak usah dikasih tahu lah ya. Kalau misalnya kayak gini. Oh ini baru buka sebulan. Oh ini baru buka sebulan. Baru buka sebulan. Nah buat kalian yang belum tahu kan, ini kita bisa jadi referensi kalian gitu loh. Sama ini dekat tempat gua ngajar. Dapat. Hah? Ngajar? Lu jadi guru sekarang? Makan dulu deh, yuk. Jadi buat kalian yang penasaran kan, ikutin aja ya terus ya. Ya langsung ya nih.
Oke, gue sekarang sama Bram udah selesai pesan makanannya, tinggal nunggu aja. Harusnya kalau Lapo ini makanannya nggak keluarnya nggak lama, ya nggak sih? Ready soalnya. Ready. Nah, cuman gue pesennya yang 1 kilo, jadi sekalian yang langsung porsi gede, sama ada nih menunya kayak gini. Jadi sekalian ya. Ini gue promosiin karena tadi gue udah izin juga sama yang punya, nggak di endorse, cuman kata Bram kan ini enak, jadi sekalian gue mereferensi buat kalian. Ada panggang, ada saksang, cuman karena gue sama Bram nggak makan darah, jadi kita nggak pesen yang saksang. Jadi kita cuma pesen yang panggang sama teri Medan. Itu dah. Nanti akan makannya itu nasi putih sama daun singkong. Karena Batak tuh selalu identik dengan daun singkong. Oke, sambil nunggu makanannya, langsung aja kita sambut. Karena ini agak beda sih. Karena ini agak beda guys. Jadi kan kalau misalnya kita grebek santuy, ada di terakhir itu kan santuy talk namanya. Kalau sekarang kan kuliner santuy kan lebih ke makanan. Cuman karena sama Bram susah ketemunya, jadi langsung aja kita langsung combine. Grebek kali kuntuy. Ya, ya. Kuntuy. Kuliner santuy. Nah, itu. Terus kalau ngobrolnya santuy talk, karena kan ngobrol santai. Yeah. Oke Bram, lo kapan balik ke Indonesia? Jadi, Gua kemarin balik tanggal 14 Mei. terus itu udah selesai semua dong? Sisanya udah beres, udah sampai promosi divisi 2 kan. Udah naik klaim bonus segala macam, udah balik di situ. Nah sekarang gue nih penasaran karena kan dia salah satu pemain pertama yang main overseas lah ya, bisa dibilang. Jadi gue juga penasaran gitu, kok dia bisa memutuskan untuk akhirnya berangkat ke Jepang gitu kan. Karena yang gue tahu nih ya, sebelum lu berangkat ke Jepang, lu itu kan udah sign sama Prawira. Terus kenapa kok lu akhirnya bisa ke Jepang? Karena emang ini udah deal-dealan dari awal. Bahkan sebelum gua gabung Prawira. Sebelum lu tanda tangan kontrak di Bali? Iya, jadi kan sepas Aspak bubar kan gua nggak punya tim tuh. Ya kan sebelum dari Prawira ya gua maksudnya dari awal ya oke, uang nggak pernah jadi masalah. Gua gabung ke Prawira karena timnya juga oke. Tapi gua minta satu klausul bahwa kalau misalnya gua dapat tawaran overseas, tolong kasih gua pergi gitu. Itu udah perjanjian berarti dari awal? Dari awal. Ada hitam di atas putih kan? Ada hitam di atas putih. Tapi waktu lu buka kontrak baru itu bulan apa ya? Yang November. Nah, terus tawaran dari Jepang tuh datang udah ada sebelum November atau sudah? Enggak, sesudah itu. Oh, sesudah November. Jadi sebelum perpanjang kontrak pun gua mau sempet tanyain kan. Gimana nih tentang klausul versi gua? Ya mereka bilang ya mereka juga mendukung dan bangga bahwa kalau misalnya ada pemain yang bisa main luar negeri, ya mereka bangga gitu. Jadi awalnya itu nggak ada masalah tuh. Tapi setahu gua kan, lu kan emang awalnya udah nggak jadi berangkat karena ada ya bisa dibilang kurang lah ininya. Apa? Duitnya. Oh enggak, itu beda lagi. Jadi bukan masalah duit. Jadi emang yang dari sananya. Jadi itu tuh pas off season, pas gua masih di Australia, yang timnas TC di Australia, itu tawarannya datang tuh. Oh, itu udah ada tawarannya. Tapi memang timnya kayak nggak serius. Cuman kayak over doang. Over doang kayak nggak jelas lah gitu. Oh, bukan yang beda. Oh, bukan yang Shizuka ini Shizuka nih baru lagi, beda lagi. Shizuka Jaya dan Nobita. Gak ngeri ya. Shizuka guys, jadi bukan Shizuka beda, temennya Suneo. Nah, jadi bukan si Shizuka, tapi tim lain dan kayak nggak terlalu yang gimana. Nah terus akhirnya kok bisa si Veltex Shizuka. Nah kenapa kok bisa dia tiba-tiba ngasih lo offering gitu? Karena mereka ngejar promosi ke B2 kan. Mereka dari B3. Tapi sebenarnya timnya bagus. Cuman peringkat 1 sampai 7 itu tuh ketat. Peringkat 1 sampai 7 lu bayangin. Maksudnya itu persaingannya ketat. Iya, jadi kayak bedanya cuma 2 sampai 3 game menang gitu. Peringkat 1 sampai 7 gitu. Jadi mereka kesannya butuh lu banget nih lah. Mereka butuh untuk memperkuat timnya lagi gitu. Terus salah satu yang ditawarin lu gitu. Nah, terus pas tawaran lu datang, lo gimana tuh? Langsung kayak anjir, gue kan udah tanda tangan nih. Iya, maksudnya gue udah tanda tangan, tapi kan maksudnya gue punya klausul itu kan, maksudnya kita udah pahit-pahitan di awal lah ngomongnya kan gitu, bahwa kalau memang ada ya
gue mau gitu, karena gue udah tunggu offer ini dari 2020 men. Tapi sebenarnya sih ya, kalau menurut gue sih, kalau dari sisi gue kita memposisikan sebagai manajemen sih, mungkin ya emang lah udah ada omongan, tapi kan mungkin karena mereka lagi ngejar juara, betul. Terus kayak timnya juga lagi oke gitu kan, apalagi lu pemain asing mahal lu, pemain asing lu bagus kan, maksud gue bagus, terus kayak ya ada chance lah kan. Nah, terus tiba-tiba lu cabut dari situ kan, kayak yang sebagai manajemen itu kan pasti kayak kesel, jelas kesel. Terus lu ini gak sih mempertimbangkan konsekuensinya nggak sih? Iya, jadi dari awal kan maksudnya pas gua saya itu gua masih kayak ya gua harus face it lah, whatever it is gitu. Cuman pas udah beres slide, ya lu harus ikut itu, karena kalau nggak lu mungkin bisa disanksi, FIBA segala macem gitu. Oh, soalnya lu udah tanda tangan dan LOC-nya udah keluar. Nah, kenapa kok LOC bisa keluar? Padahal kan nggak diizin. Kan LOC kan yang ngizinin ke Perbasi kan tim. Jadi kalau misalnya LOC itu ditolak, FIBA tuh akan review. Kenapa kok ditolak? Iya. Terus dari mereka granted. Tapi apa? Dari mereka granted. Oh. Nah, terus abis itu tunggu, ini agak susah juga sih. Ini dari FIBA legal. Makanya lo akhirnya tapi ikut namanya yang di Jepang gitu, yang nama lo langsung dihapus, yang di jadi kan nggak boleh 2 nama kan soalnya. Gue nggak tahu boleh 2 nama atau nggak, gue kurang ngerti. Cuma nama gue di IBL sih masih ada. Sampai sekarang masih ada. Cara transfer centang gitu kan. Cara transfer sih legal. Cuma namanya ya masih ada memang di IBL sampai sekarang. Pertanyaan lagi dari gua. Akhirnya kan oke lah, lu udah selesai kan di Jepang. Terus kayak itu menurut lu worth it gak dengan hal yang lu bayar lah? Contoh, maksud gua, lu kan ngorbanin nggak main di Prawira. Kedua, lu juga kemarin nggak bisa main di SEA Games. Menurut lu worth it gak kayak yang lu bayar dengan harga itu gitu? Worth every single penny sih menurut gua. Enggak, bukan. Maksudnya gua pengen banget main di timnas SEA Games kemarin, gua pengen banget. Maksudnya ya. Dan sebenarnya lu kalau dipanggil sebenarnya ya. Oh siap, langsung go. All the time ya. All the time. Kalau gua timnas selalu all the time gitu kan. Cuman karena ada ini, dengan segala kesulitan yang gua hadapi, dengan stres yang gua hadapi, dengan segala pressure yang gua hadapi, ya menurut gua itu worth every single penny lah gitu. Tapi lu happy pas di sana happy? Ya happy, teman, maksudnya ya nggak bisa full lah happy-nya, karena kan lu udah ada pressure dikit. Pressure-nya banyak ya. Terus kayak lu kan juga harus perform di sananya, terus ada pressure dari Indonesia juga. Jadi ya menurut gua sih gua bisa lebih maksimal lagi sebenarnya di sana gitu. Ya cuman kan ada tekanan dari sana. Susah gitu. Jadi guys, sebenarnya kalau lu lihat kondisinya si Abraham ternyata nggak segampang itu cuy. Nggak segampang itu. Ya emang kelihatannya kayak oke lah, dapat promosi main di Jepang. Tapi ternyata itu nggak seindah yang dibayangkan gitu. Dan maksud gua main di sana itu juga gampang. Kayak gue mikir ya, kalau misalnya orang-orang itu main di IBL, kayak gue nggak menang MVP deh. Karena levelnya udah beda gitu ya. Jago. Jadi ya emang beda lah, bro. Kan maksudnya kan mereka udah level udah Asia kan. Ya, levelnya mereka ranking 30-an, kita 80-an. Nah, ya itu salah satu yang beda lah. Tapi kan dengan pengalaman lu bisa main di sana itu kan nggak tergantikan gitu loh. Nggak kesempatan nggak akan 2 kali. Betul. Nggak akan datang 2 kali. Dengan apalagi dengan kasus kayak gini, sebenarnya sih nggak bisa nyalain sih, karena emang dua pihak memiliki tujuan poin-poin yang sama lah, jadi kita nggak bisa pilih salah satu. Cuman karena udah kejadian ya, gue sih berdoa yang terbaik sih buat gue sih, karena gue juga sebagai maksudnya temen lu ya, gue nggak pengen lah sampai terjadi ya karir lu ending lebih cepat. Thank you man. Thank you cuy. Terus apalagi lu mau sharing apa nih dari Jepang? Udah cobain apa ya sana? Cobain main back to back tiap minggu. Back to back setiap minggu. Jadi misalnya lo home game minggu ini, home lawannya sama. Lawannya sama, tapi home. Misalnya lo minggu ini home. Loh, di sana lu pindah-pindah kota nggak sih? Pindah-pindah kota. Oh, lapangannya lo mungkin away. Langsung sama lawannya 2 kali. Budget cuy, ngirit budget. Home,
away. Jadi tiap minggu dan lu mungkin bisa kunjungin kota-kota yang mungkin lu nggak akan kepikiran lu akan kesana Nggak karena akan liburan. kesana. Miyako, Miyabi Morioka, Miyabi juga. Miyabi. Ya, Jadi ini banyak seru lah ya sambil Seru, jalan-jalannya. seru. Dan asingnya Lu tinggal di mana? Di mes atau di apartemen. disediain sama mereka? Disediain sama mereka. Oh, kayak apa satu apartemen satu orang. Ya, sama kalau misalnya giveaway, satu kamar satu orang. Semua. Oh, berarti nggak roommate berarti. Nggak roommate. Oh, Nggak berarti- ngobrol. Berarti tapi berarti beda ini sih ya. Beda kultur lah, Beda kultur. Soalnya lu waktu di tim lu juga kan nggak cuma orang Jepang doang kan, ada beberapa orang. Ada asing, betul. Dan asingnya juga, maksudnya bukan asing yang itu, D1 semua cuy. Oh, asingnya dari B1 semua. Divisi 1 semua kuliahnya. Oh, berarti ya udah kualitasnya udah inilah ya, udah Susah pak. 2 lagi asingnya di lapangan. apalagi? Terus makan enak. Makan, oh tapi makan udah di ini sediain juga kan? Enggak, cuma makan siang doang disediain. Dikasih Makan duit? makan malam, enggak, makan siang tuh ada catering. Ah. Makan malam ya lo sendiri. Oh, cari sendiri. Itu tanding Dikasih- tanding gitu. Kalau tanding dikasih uang saku buat makan. Oh, tapi tetap makan sendiri keluar gitu. Makan sendiri keluar. Tapi enak lah ya, bisa kulineran lah ya. Cuma ya, maksudnya lu sebagai orang Indo ya pasti spice-nya kan rempah-rempahnya kan gak sebanyak orang Indo. Jadi lu pasti kangen-kangen lah nasi Padang Lu bawa makanannya? Kagak. Indomie. Pas orang tua gua datang, gua minta Indomie. Oh, bokap nyokap lu ada datang. datang. Terus apa lagi ya? Terus pemanasan banyak. Hah? Pemanasan banyak. Pemanasan maksudnya? Jadi kan lu kan sehari cuma satu game, home game kan. Ah. Pemanasan bisa banyak. Lu bisa datang kayak 2 jam, 3 jam sebelum nembak-nembak dulu gitu. Itu diharusin dari timnya. Nggak harus. Jadi kayak ada call time-nya gitu jam berapa. Tapi lu Ya, sebelum kayak- itu datang nggak apa-apa. Kayak semi NBA gitu lah ya. Ini kayak NBA, ya udah kayak NBA lah. Misalnya kayak untuk sistem home game-nya ya. Cuacanya gimana sih sana pas lu main? Gua datang dari kedinginan sampai pulang kepanasan. Tapi pas di sana dingin juga mainnya tetap ASEAN. Jadi ada gym yang ada AC, ada yang enggak. Oh, tetap ada yang nggak pakai, tapi tetap dingin. Karena Parah pak. Berat sekali itu salah satu momen paling berat. gue lihat kenceng-kenceng aja kan. Iya. Karena kenceng susah, tapi mulainya susah, berat Oh, pak. Latihan Terus, latihan 3 derajat, 4 derajat gitu. Pakai ini dong, pakai lengan panjang biasa lah. Iya, jadi kayak lo misalnya lihat di anime kan, kayak ada orang Anime. Bener. anime ya kan, Iya, iya, biasanya iya, anime oke. mereka kan dari film kayak lu kan misal orang latihan pakai training, pakai baju panjang. Di sini kan kayak lu kan kalau di sini kan kayak ngapain aja, Panas. ngapain lu gitu. Iya, Di di situ sini sih, panas. iya bener sih dingin gitu. Terus apa lagi? Terus Tapi gue lihat sempet ada beberapa ini ya orang-orang Indo nontonin. Iya, nontonin. iya, Itu iya. emang orang Indo yang sekolah di sana. yang kerja ada sekolah di sana. Terus tahu kayak lu main di sana terus kayak support gitu. Iya, datang rame-rame gitu. Makanya kayak kelihatan kayak, Indonesia gitu kan. Kalau ada yang satu ngumpul, Indonesia, Indonesia. heboh. Terus apa lagi tuh? Terus supporternya tuh nggak tahu, mungkin sangat menghargai privasi orang. Jadi kayak ketemu lo di luar gitu nggak yang paling cuma mereka gitu, kayak manggil. Lu dipanggil apa? Jadi kalau nama gua, mereka kan ya bisa M. Nggak bisa ngomong. Nggak ada- berarti nggak ada berarti M. nggak bisa Bram. Nggak usah- Kalau Bram, nggak bisa Bram. Jadi aksennya tuh nggak ada M. Jadi Burame, Oh. Burame, Abrahame, Burame. Abrahame, Abrahame. Burame, Abraham. Udah hamil. Burame gitu. Terus lu Jadi dipanggil? kayak cuma panggil gitu doang, kayak panggil udah, tapi nggak kak foto nggak yang sampai, kalau lu EB kan kadang-kadang lu susah untuk masuk bus aja kan Iya. susah gitu ya orang mau sign semua gitu. Tapi kalau Tapi emang udah kultur di sana kali ya? mungkin ya. Kan sana kan lebih kayak lebih disiplin sama lebih Jadi ini sih. ya udah cuma hai doang gitu. Tapi misalnya mau foto itu tuh ada tim event, Oh, jadi nggak bisa foto setiap- sign gitu, mereka bakal tunggu tim event, Ah. baru itu tuh mereka foto sign segala macem. Terus apa kan lu home game, karena lu home game, jadi pas pemanasan MC itu nge-brief kalau lagunya gini, lu prok-proknya gini, Prok-proknya apa? cara supportnya, Oh. tepuk tangannya. Didikte. Jadi biar kompak gitu, biar enak semua. Aneh ya, ini juga ya, bukan aneh sih, maksudnya struktur.
terstruktur. Terus menurut gua mereka kan karena home game, jadi mereka bebas kan naruh apapun di home game-nya itu. Jadi lo bisa punya keterikatan yang lebih sama akademi. Jadi Akademi basket maksudnya. Jadi misalnya kan lo nembak-nembak nih, maksudnya nggak lucu dong kalau misalnya lo pemain pro, lo reboundin temen lo sebelum game gitu kayak agak kurang. Lo pakai anak akademi kalau reboundin. Oh, jadi kayak lo tinggal nembak doang. Yang reboundin bocil-bocil. Dan lo kan bocil-bocilnya maksudnya lo satu lapangan sama pro kan lo punya motivasi lebih nggak sih? Gue mau main di sini suatu hari nanti gitu kan? Iya. Jadi ada rebounder-nya gitu lah ya. Tapi dia kalau di sini kan kayak partner shooting ya kan. beda lah. Dan maksudnya tapi kan lo bisa bangun itu kan, maksudnya akademi lo punya apa sih fasilitas selain cuma latihan? Ya lo bisa masuk lapangan gitu. Bagus juga sih. Nah, jadi peraturannya nggak terlalu strict juga gitu ya. Kalau lo home game ya suka-suka lo gitu. Terus merchandising juga mungkin lebih jalan ya kalau misalnya home game gitu kayak satu. Terus si Nikita mulai ini nggak khawatir nggak lo agak melenceng dari jalur nih? Melenceng Kan dari jalur. Jepang kan godaannya banyak bro. Enggak lah ya. Kalau lo nggak bisa ngomong susah juga Pan. Kan ada godaan juga. Coba dites dulu dong. Lo ngomong Jepangnya gimana? Konnichiwa. Watashi no namae wa Abraham desu. Indonesia karakimashita. Yoroshiku onegai shimasu. Lo ngapalin tuh berapa lama? Enggak ngapalin ya, gampang gitu kayak. Itu gua Abraham, gua dari Nama saya Abraham dari Indonesia. Nice to meet you. udah itu dah. Kayak gitu doang. Konnichiwa. Kalau konnichiwa itu kayak Konnichiwa itu sebenarnya selamat siang. Kalau misalnya lu pagi, ohayo gozaimasu. Kalau malam pembawa. Cuman kalau konnichiwa tuh kayak ya lu konnichiwa gitu kayak ya udah hai gitu. Cocok nih sama yang siapa yang kuliah matematika di Jerome. Loh, kon kan Jerome kan? Jerome KW. ngomong Jepangnya kelabakan. Jadi tapi lu ngomong di sana udah termasuk bisa atau belum? Kagak lah. Kagak ya. Dan lu ngomong sama pelatih ngomong apa? Spanish. Oh. Latin. Terus yang tim itu kalau sesama yang orang Jepang? Tapi bahasa-bahasanya kayak madame lah gitu ya, isyarat dikit gitu. Terus di otak gua kepikiran dame cuy. Ya kayak gitulah more or less. Cuman agak sulit lu pelatihnya ngomong Spanish. Jadi ada asisten pelatihnya ngobrol sama kita yang import terjemahin ke Inggris. Ada manajernya terjemahin ke Jepang gitu. Jadi lo harus kayak kalau misalnya pelatih ngomong, lo ekstra fokus gitu tau gak sih? Jadi kayak mesti lu perhatiin. Iya, soalnya dia ngomong apa kan, coba lo harus dengerinnya dari asisten pelatih, ngerti gak sih? Agak effort lah. Ya, tapi kan emang susah juga sih ya dari beberapa orang yang beda-beda negara. Terus betul. Dan maksudnya pas latihannya gue ngerasa kayak anjir gila. Bola basket tuh bawa lo tuh sejauh ini gitu. Gue maksudnya ada temen gue yang Mali, ada temen gue yang Australia. Kita satu lapangan bareng main basket gitu. Dan lu nggak nyangka kalau misalnya bakal sejauh ini aja gitu. Tapi ya seru sih. Maksudnya ya bagus lah lu bisa bawa si B3 ke B2. Dan gue sih pengennya lebih banyak yang orang Indonesia yang bisa main keluar juga gitu. Ya amin lah, semoga amin harus ya. bikin benchmark yang bagus sih biar orang lihat ke Indonesia juga gitu. Terus, nah sekarang kalau misalnya gue nggak tahu sih ini kelanjutan lu sekarang gimana sih kelanjutannya masih biru kuning? SM. Kan biru. Wow. SM biru kuning. Prawira warnanya apa? Biru. Tapi agak beda sih, birunya agak beda dikit. Ada kuningnya juga kan. Kalau SM biru emas sekarang. Oh iya. Biru emas. Oke. Blue and gold. Yeah. Status lu sekarang di maksudnya di sekarang ini apa nih? Pas lu pasca balik dari jadi pasca balik ya gua mah maksudnya kalau dari gua ya gua ikut klausul kontrak gua yang itu bahwa begitu balik dari luar negeri selama gua di luar negeri kontrak gua di freeze, balik ke Prawira dan kontraknya otomatis tambah. Oh berarti balik dari nol lah. Dari yang setahun ini itu nggak dihitung. Oke. Gua sih gitu. Cuman ya balik gua langsung ketemu Pak Dedi, ngobrol. Cuman ya sekarang belum nemu nih titik belum nemu. Kemarin mediasi pengadilan juga belum nemu gitu. Cuman dari mereka ya untuk sementara gua nggak gajian dan gua nggak boleh balik ke mes.
Tuh, sih, maksudnya nggak boleh balik ke mes tuh lu nggak boleh tinggal di mes. Kind of. Lah, terus lu ngapain di Bandung? Ya, jadi kan karena gua nggak gajian dan gua Loh, harus cari tempat tinggal sendiri. Berarti I have to make my own money kan gitu. Jadi ya gua ngajar lah sekarang gitu. ngajar anak kecil private Gitu. Loh, tunggu, berarti lu udah nggak digaji sejak lu pindah ke Sejak Maret. sejak Maret itu udah nggak digaji sampai sekarang, dan kira-kira baru mulai lagi setelah masalah ini beres atau Kalau misalnya itu sih katanya ya sampai disuruh manajemen aja. jadi sampai sekarang belum ada titik temu nih? Belum. Waduh, jadi sekarang kondisinya si Abraham tuh masih agak ngambang sih ya. Jadi agak susah sih, ini agak susah, jadi ya semoga yang terbaik sih ya. Ya kalau dari gue sih gue tetap ngambil positifnya. Karena kalau kata Kang Idan, lu nggak boleh keluar dari basket. Ya iyalah. Dengan apa yang udah lu bawa, lu harus kasih tahu semua ini ke semua orang tentang bedanya bahwa kita tuh masih harus kerja keras untuk mencapai level yang lebih tinggi, tentang apa bedanya lu di Jepang sama di sini. Lu harus kasih tahu ke semua orang, entah lu sebagai pemain profesional atau lu sebagai pelatih nanti ke depannya, lu pokoknya nggak boleh keluar dari basket. Cuman bagi gua sekarang dengan segala kesulitan yang gua hadapi, dengan carut marutnya, ribetnya ya, at some point gue tuh sempat mikir kalau misalnya udah nggak di basket profesional, I'm okay with that gitu. Nah, lo kan sekarang ngelatih nih, sama sebenarnya lu baru ngelatih lo kan, masih ada yang brand lo kan ya? Ya betul. Lah, lu ngelatihnya tuh sekarang murid lo ada berapa nih? Jadi karena Nikita jadi manajer gue, Cewek. nggak, saya kalau misalnya Berarti gajinya dia double dong? lumayan sih, ada 8%-an lah. Cuman kalau misalnya lo urusin sendiri semua sih nggak sanggup. Iya. Nggak sanggup. Jadi dia dapetin gue ya 11 kelas lah seminggu. 11 kelas seminggu. Terus total murid lu ada? Jadi satu kelas itu 3 sampai 5 anak. 1 sampai 5 anak. 3 sampai 5 anak. Jadi 11 kelas, tapi 11 kelas itu ya anak itu juga kan maksudnya? Atau beda orang? Oh berarti Satu minggu satu pertemuan. Berarti ya oke juga sih menurut gue ya. Oke. Nah, lu kapan latihan? Abis ini gue ngajar lagi langsung. Jam 1. Pas banget nih, habis makan siang langsung, gue boleh gak ke tempat latihan lo? Boleh lah, boleh dong. Nah, jadi gue kan belum lihat nih, kita belum pernah lihat si Abraham tuh kalau ngelatih gimana kan. Apalagi bawa bekal-bekal ilmu dari negeri Sakura. Di tontonin terus sampai akhir karena nanti gue akan nyamperin ke tempat latihan siang. Ini makanannya udah datang nih. Yuk, langsung aja. Iya. Oke guys, jadi makanannya kita udah datang. Nih, gue pesen 1 kilo babi panggang, teri, sama dapat daun singkongnya pesen sih. Kuahnya dapat. Dan sekarang gue mau makan. Sorry buat kalian yang nggak makan halal, mungkin kalian bisa skip sampai ke scene berikutnya. Ngobrolnya kan udah tadi, jadi sekarang mesti makan, kan gak enak kalau mau udah gitu. Oke? Makan halal berarti makan haram, Pak. Aku salah ngomong guys. Salah kamu. Aku salah. Yang nggak makan halal berarti makan babi, Pak. Nah, nggak makan haram, Sorry, makan halal. sorry. Maksudnya kebalik. Jadi yang nggak makan haram, gue minta maaf. Mungkin kalian bisa skip videonya ke scene berikutnya. Buat kalian yang makan, pengen tahu reviewnya tentang babi panggang ini, nanti gue di ending akan kasih penilaian untuk babi panggang. Jadi yang katanya seenak sebandung ya. Paling enak katanya seenak sebandung. Paling enak sebandung. Oke guys, sekarang gue mau makan. Jadi langsung aja kita. Oke. Wey. Enak sih. Nah, beda sih sama lapo-lapo yang biasa sih. Kalau lapo kan goreng. Iya, teksturnya itu nggak gini gitu. Bam. Prawira kan sekarang lumayan nih, lagi bagus nih. Menurut lo chance-nya bisa juara nggak? Juara gua kayak chance-nya, sorry itu saya nih ya, SM mungkin lebih banyak lah, lebih tinggi chance-nya.
pengen tahu aja. Kalau menurut tanggapan lu gimana? Maksud gua kan mereka lagi nggak ada lu nih, ya? Chance mah selalu ada kan? Chance selalu ada, Chance tapi selalu tetap nggak tinggi Nation dong. Kalau lu yang ngomong ya. dengan kondisi yang tanpa lu, menurut lu gimana? Ada passingnya bagus. Passingnya bagus sih, mahal. Kan sama harganya semua. Iya. Oke guys, jadi gue sekarang udah di tempat latihannya si Abraham. Dia lagi break. Lagi break. Lu jelasin dikit lah tempat lu. Ya kan, jadi kan karena memang tidak gajian dan harus mencari tempat tinggal sendiri, jadi I have to make my own money. Oke. Jadi kan gue udah punya brand For The Win yang gue pakai. Ada kaos, ada t-shirt, ya kebutuhan basket lah gitu. Jadi Tapi gak ada salahnya buat nambah lah ya. tapi buat nambah kan, jadi For The Win sebagai induk usahanya, ini namanya For The Lab. Oke. Oh, For The Lab. For The Win Lab ya? Ya, For The Lab. Nah, jadi ini tuh ya buat kita berbagi ke teman-teman gimana sih main basket yang baik gitu. Latihannya juga basic banget dan akan lebih banyak penekanan dan pembetulan di basic-basicnya gitu. Nah, ini juga kedepannya, ini ide dari kita juga sih, bahwa kan kita sebagai pemain basket tuh pasti punya keresahan, kita tuh mau ngapain sih beres basket gitu. Nah, gue berharap ya For The Lab tuh bisa jadi wadah lah buat teman-teman yang akan datang lah ya. buat teman-teman yang akan datang kalau misalnya pensiun tuh ya ada For The Lab, maksudnya kita tuh bisa ngelatih di For The Lab gitu buat masyarakat yang lebih luas juga gitu. Jadi ada passionnya ya di situ. Berarti ada, bukan cuma Buat diri gue sendiri tapi juga bukan cari cuannya doang, tapi ada passionnya. ya cuan juga sih. Udah, sip. Gue ngajar dulu lagi. Thank you dong udah mau masuk channel gua. Terima kasih udah ngeliput. Sama-sama lah. Gua doain yang terbaik buat lo ya. Setelah buat ke depan, terus jangan lupa doain Satria Muda. Oke, thank you guys buat kalian yang udah nonton. Sampai di sini dulu. Mungkin videonya juga panjang banget. Jangan lupa subscribe channel ini, terus like video ini kalau kalian suka. Kalau nggak suka, tontonin aja atau share lah ke teman-teman kalian buat mengedukasi tentang perbasketan Indonesia. Oke, terima kasih. Gua Afan Ciputra. Ini tim gua Laurentius Stephen. Satu lagi anak magang, driver. Terima kasih buat kalian pokoknya yang udah dukung channel ini tentunya. Sampai ketemu di next episode. Dadah.